Oke, selamat datang di channel gue Sanzar, dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu brand ternama di dunia, yaitu Sony. Wih, keren kan? Keren dong. Oke, Sony Xperia XZ3. Jadi gue maaf ya, dari beberapa bulan kemarin gue nggak upload video karena ya ada kerjaan dan cukup padat juga, jadi emang belum sempet buat bikin video. Sebenarnya ada beberapa video yang pengen gue review tapi belum sempat kebikin, keedit dan ke record juga. Jadi ini untuk pertama kalinya gue bikin lagi, yaitu Sony Xperia XZ3. Ya, seperti yang kalian ketahui juga, Sony itu udah jadi brand yang sangat keren di bidang teknologi, terutama di bagian kamera, terus handphone juga kan. Terus mereka juga ada laptop, ya kan. Pokoknya brand, produk-produk mereka tuh keren-keren semua lah, nggak ada yang gagal lah menurut gua sih. Ya mungkin perspektif masing-masing lah ya. Oke, langsung saja ke pembahasan si Sony Xperia XZ3 ini. Jadi gue baru beli itu sekitar harga sejutaan, sejuta pas malah ya, sejuta 00000 ya, nggak kurang nggak lebih ya. Jadi ini HP flagship zaman dulu itu, wah harganya nggak ngotak sih dulu sih. Kalian bisa search aja di Google berapa dulu waktu launching. Dan sekarang cuma sejutaan. Wow, sejuta pas malah. Sangat murah dan sangat anjlok ya. Ini limbah Jepang, ini softbank nih, softbank. Jadi dia kelok aja ini jaringannya. Jadi gue pakai smart frame di sini sih, yang masih bisa dipakai. Ya, selanjutnya gue mau bahas tentang bodinya. Ini bodinya tuh keren banget sih. Bodinya tuh dia curve. Di sini curve, di depan belakang curve. Dan tapi ada minusnya juga dari curve depan belakang ini. Jadi kayak kalau belakangnya tuh kerasa maksa gitu, kayak kenapa harus dilengkungin gitu. Sebenarnya menurut ya nggak apa-apa sih, cuma aneh aja gitu menurut gua sih kalau lengkung gitu. Jadi ngerasa, kalau sekarang kan banyak yang kotak-kotak, kayak punya iPhone aja udah kotak-kotak kan. Tapi menurutku tuh kalau yang belakangnya yang curve tuh jadi aneh sih. Dan kameranya tuh di tengah dan posisinya aneh. Fingerprintnya lebih aneh. Ya, kalau gue bahas masalah body di sini tuh banyak banyak bagusnya, tapi tetap ada minusnya sih. Oke, jadi kita mau ke belakang dulu aja, nanti ke depan kita. Yang pertama, di sini kameranya di tengah dan posisinya terlalu turun menurut gua sih. Harusnya biasanya kan di sini yang di posisi sensor ini ya, tapi dia ke bawah. Nggak tahu fungsinya buat apa, gua juga nggak tahu sih. Kemudian yang paling aneh lagi, si fingerprintnya tuh di sini gitu loh, di tengah-tengah body banget gitu. Dan selama gua pakai juga sangat tricky, masih belum terbiasa. Bahkan beberapa bulan juga masih sering mencet-mencet si kamera ini, karena biasanya itu kamera di sini terus fingerprint di sini ya, atau mungkin kamera di sini fingerprint di sini kan. Kalau fingerprint yang di belakang itu dia ke bawah, dan dia menggantikan fingerprintnya ke bawah, jadi kayak nggak terbiasa gitu. Biasanya kan kita lurus gitu kan, jari kita kayak gini, jadi lurus, jadi bengkok kayak gini, aneh aja gitu. Terus kemudian di atas ini ada logo NFC, kelihatan nggak sih? NFC, terus ada sensor juga, ini ada flash ya. Di bawahnya ada tulisan Xperia kalau kalian bisa lihat. Terus di sini ada kayak garis-garis buat membatasi sama charger. Ini cukup bagus sih menurutku. Dan bodinya itu di belakangnya itu disisipin kaca ya, ini bagus sih. Ini ada Gorilla Black lagi Gorilla Glass 5 di belakang ya. Terus juga Gorilla Glass 5 juga di depan. Ini depan belakang Gorilla Glass 5 itu udah cukup bagus. Ini tahan gesekan, tapi tetap aja kalau menurut gue sih jangan digesek-gesek juga sih, karena bukan fungsinya. Oke, selanjutnya
di samping itu karena depan belakang curve jadi kelihatan ramping ya. Di sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa, kalian nggak usah liatin di sini. Di atas ada SIM tray. Ini SIM tray kalau kita cabut itu bakalan restart. Ini penyakitnya Xperia dari zaman dulu itu kayak gitu terus. Dan ini nggak perlu kalian pakai SIM ejector karena di sini nggak ada SIM ejector. Jadi kalian tinggal ambil aja, di sini ada rongga gitu. Kalian tinggal ambil pakai jari kalian udah bisa, pakai kuku. Terus di sini ada mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol volume, ini kecil banget sih. Kemudian ada tombol power. Biasanya di Xperia Z1 sama Xperia One tuh dia fingerprint gabung sama tombol power, dan itu menurutku lebih efektif aja, lebih enak aja kalau kita pakai kayak gini daripada kayak gini. Mending kayak gini sih kalau mau. Cuma kalau di sini tuh nanggung, mending di sini aja. Dan itu adalah inovasi yang nggak tahu gua kenapa mereka bikin kayak gitu. Nah, kemudian di sebelah ini ada logo kamera, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Nih. Ada logo kamera, ini untuk shutter, tombol shutter. Jadi ini buat nanti kalian foto cekrek gitu. Ya kayak di mirrorless gitulah, ala mirrorless gitu. Ya kemudian di bagian bawah ada mikrofon. Jadi ada 2 mikrofon di sini dan di sini. Di depan ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi cuma di bawah sama di atas. Ini cukup bagus sih mikrofonnya. Udah aku coba. Terus di sini ada charger Type C. Ya, ini support 18 watt. PD 2.0. PD itu kalau nggak salah power power direction, nggak tahu lah. Intinya itu kayak di chargernya Apple tuh PD sih biasanya. Kemudian di depannya itu kalian bisa lihat layar yang sangat luas, panjang. Jadi biasanya kan melebar. Kalau Sony itu selalu menghadirkan handphone yang panjang, ini enak digenggam karena panjang. Cuma kalau disakuin pasti palanya nongol ya. Pala siapa yang nongol anjir. Oke. Palanya dia nongol pasti, soalnya panjang kan, tapi ramping. Ini bagus sih menurutku. Aku suka desainnya kayak gini buat nonton, buat nge-game juga enak-enak aja. Walaupun kadang ngebug, jadi desainnya nggak ada. Cuma berbezel, kalian bisa maaf. Oke, kalian bisa lihat bezelnya ya. Ini bezelnya kayak gini. Jadi bezelnya cukup gede di sini dan di bawah juga. Tapi menurutku sih nggak apa-apa sih ya. Menurut aku bukan orang yang sangat fanatik harus full layar, nggak juga sih. Kalau dia layarnya udah bagus dan udah lebar, menurutku ada bezel nggak terlalu masalah. Kemudian di bawahnya itu di sini ada speakernya tuh panjang. Aduh, fokus nggak? Ya, speakernya tuh di sini itu panjang, jadi cukup bagus. Di atas juga ada speaker, ini juga sebagai speaker utama juga. Ini juga cukup kenceng. Ya, jadi dia stereo atas bawah, ke bawah, atas bawah gitu maksudnya. Ya, kemudian di depan ada kamera depan dan sensor ya. Dan di bawah ada tulisan Sony. Ini bagus sih menurutku. Kalau biasanya Xiaomi kan tulisannya Xiaomi gitu kan. Ini Sony ini cukup keren sih kalau aku bilang. Dan ini layarnya udah bukan Full HD, di atasnya 4K ya? 2K? Ya intinya resolusinya tuh udah 18:9. Itu kalian bisa searching di GSM Arena aja. Itu 1440 kalau nggak salah, 1440 kali 2880 ya. Jadi ini udah OLED juga. Jadi dia udah OLED tapi bahan yang polimer, kayak plastik gitu. Menurutku lebih bagus karena untuk curve-nya itu lebih berwarna juga. Menurutku lebih keren ya. Dan layarnya lebar banget untuk nonton, kalian keren. Untuk game juga ini udah enak banget sih menurutku. Oke, selanjutnya di bagian chipset. Oke, chipsetnya itu menggunakan chipset yang ya dibilang lama, dibilang masih dipakai ya, masih banyak yang pakai, yaitu Snapdragon 845. Walaupun sekarang banyak yang
baru ya, ini chipset yang menurutku udah tipe lama tapi ya masih banyak yang pakai juga. Itu Snapdragon 845 ini masih bagus banget untuk buat game tuh, udah keren banget, udah bisa jalanin game lah. Tapi untuk beberapa game paling aku mau coba ML aja sih, karena aku nggak mau install kayak Honkai Impact atau apa. Kemudian RAM-nya itu ada dua varian, yaitu 4GB sama 6GB. Tapi ini aku punya yang 4GB, internalnya itu 64. Tapi karena sekarang kan internal 64 udah kayak kurang banget ya. Jadi dia masih bisa diakalin pakai micro SD sampai berapa ya? Sekitar ya mungkin lebih 500 atau 200 giga kali ya, aku nggak tahu sih. Cuma dia bisa dipakein micro SD, itu udah cukup bagus menurutku. Kemudian di bagian kameranya sendiri kita kameranya si Sony Xperia XZ1 ini XZ1 sih, gue nggak bisa move on dari XZ1. Sony Xperia XZ3 ini yaitu dia depannya 13 megapiksel. Iya nggak sih? Iya. 13 megapiksel dengan bukaan lensa 1:9 kalau nggak salah, dan dia udah wide sih. Nah, udah wide, jadi udah ya. Ini gue ntar dulu. Oke. Dia udah wide. Jadi ini dulu. Dan layarnya tuh udah aku kecilin karena kemarin aku pakai buat Mobile Legends tuh ngeframe terus, karena pas di layar 2K itu dia ngeframe terus, nggak kuat dan cepet panas. Jadi gue turunin resolusinya ke HD 1440 kali 720 ya. Iya nggak sih, 720 ya? Iya kalau nggak salah 720. Untuk menghemat dayanya dan untuk membuat frame rate-nya tuh lebih bagus, walaupun harus meninggalkan apa ya, kejernihan, apa ya namanya, ketajaman ya, iya ketajamannya si layarnya ini. Tapi menurutku sih masih tajam aja sih, buat nonton juga masih bagus sih menurutku di resolusi segini. Makanya itu kelebihannya sih. Ya selanjutnya itu videonya di kamera depan. Tadi kita bahas kamera depan ya. Kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel, bukan lensa 1:9 dengan lensa wide ya. Terus videonya itu bisa nyampe 4K 30 fps. Oke, kita buka dulu aja. Nggak bisa ya, dia ngebug teman-teman. Kalau dari situ ngebug. Nah, kita kok ini pakai OpenCam sih? Oke, ini jadi karena ini bug karena gua turunin pixelnya, jadi tombolnya hilang sama ininya ke bawah, dia termakan ya. Oke. Jadi kamera belakangnya itu cukup wide ya. Jadi ini jarak sekitar dua jari gua, ini 2 jari itu dia bisa liatin semuanya. Ya cukup wide juga sih, keren. Ya jadi ada ya fitur-fiturnya kayak fitur kamera biasa lah. Kalian bisa shutter pakai ini juga. Nah, seperti itu kayak di kamera mirrorless. Ini bisa videonya itu nyampe 1080 ya, dan 30 fps. Terus udah Zero Ace, jadi ini punya sistem stabilisasi Zero Ace. Nanti kita coba di luar aja ya. Selanjutnya di kamera belakangnya itu 19 megapiksel ya, 19 megapiksel dengan bukaan lensa 2.0 wide juga ini ya. Videonya itu bisa nyampe 4K cuma 30 fps doang.
Sedangkan kalau 1080 itu bisa nyampe 60 fps. Dan slow mo-nya ya, ini bisa slow mo juga kalau kalian mau. Ini ada fitur slow mo. Fitur slow mo-nya itu nyampe 960 fps. Gila nggak tuh? Gila kan? Nah ini gilanya si kameranya Sony tuh, dia nggak main-main sama kamera. Dia sampai 960 fps ini. Kalau kalian buat slow mo itu bakalan halus banget, keren banget. Dan ini udah punya Zero Ace juga ya. Dia punya Zero Ace di bagian depan dan belakangnya. Ini cukup menyenangkan sih menurut gua. Oke, ini hasil video dari Sony Xperia Z3 ya. Ini posisi di luar dengan cahaya yang cukup terang. Ini sekitar jam 9. Ini gue berjalan biasa ya. Ini cukup stabil sih kalau dari layar tuh cukup stabil. Kita coba lari. Menurutku masih cukup stabil sih. Tapi dynamic range-nya tuh juga cukup lebar sih menurutku. Udah cukup bagus. Tapi perpindahan dari gelap ke terang tuh masih cukup kentara sih. Dan ini untuk video kamera depannya ya. Kamera depannya seperti ini. Ini langitnya udah kelihatan terlalu cerah. Dan kalau gue membelaki cahaya itu seperti ini. Ini full cahayanya. Muka gue jadi gelap. Kalau gini belakangnya terlalu terang, jadi harus ada penyesuaian dulu baru bisa stabil. Dan ini cukup stabil kalau kalian buat vlog gitu, pasti bagus. Kalau kalian buat lari misal, itu masih bisa. Ini udah gelap, itu masih bagus banget. Selanjutnya speakernya yang tadi, speakernya itu stereo, tapi dia nggak punya audio jack ya. Gue akan setel lagu biar kalian dengar suaranya, oke? Lagunya siapa? Mana gue tahu. NCS Royalty. And the cult. Ya itu speakernya seperti itu, dan menurutku udah kenceng banget dan udah ngebass. Tapi kalau di full ya tetap aja pecah-pecah sember gitu. Dan kalau kalian lihat volume kalau ini ya, itu ada. Jadi fitur itu tuh fitur untuk getar ya. Jadi dia bisa misalkan kalian setel lagu musik itu kayak ada
getarannya sesuai beatnya si lagunya itu ada getarannya di sini ya, getaran dinamis masuknya itu kalau kalian bisa lihat nih. Nah, getaran dinamis itu akan bergetar ya, maksudnya bukan bergerak, sesuai dengan beat nadanya. Tetapi menurut gue sih nggak terlalu berguna sih, ini kayak gimmick, yang penting ada gitu. Menurut gue juga nggak make, kayak ya buat apa sih getar-getar gitu kan, kecuali kalau kalian pakai speaker kan nendang tuh kan, getar itu udah kayak biasa gitu kan. Kalau ini kayak aneh ya, nggak apa ya, itu bukan roastingan ya guys, itu kayak menyampaikan apa yang gue rasakan aja. Oke. Menurut gue itu beberapa keanehannya si Xperia Z3 ini ya. Selanjutnya baterainya ya, mungkin kalian penasaran baterainya berapa sih, kok bisa gitu. Baterainya itu 330 mAh, dan ini cukup gede pada zamannya ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah enggak. Kayaknya ini juga paling buat cas sehari itu nyampe 3 kali atau 4 kali, karena ya gue cuma pakai buat game sih, ini sih buat Mobile Legend, tapi ternyata yang nggak, kurang worth it aja karena sering ngeframe juga. Walaupun udah gue turunin itu kadang ngeframe, panas bodinya, dan ya dan nanti gue liatin kamera juga, dan kameranya tuh kalau panas, misalkan lu udah panas nih, atau mungkin di luar tuh udah panas tuh, dia bakalan nge-close si HP-nya loh, jadi overheat, akhirnya dia bakalan nge-close si kameranya, nggak bisa dibuka karena terlalu panas gitu. Itu udah penyakit dari zaman dulu banget, penyakit bahkan di kamera mirrorless-nya pun seperti itu. Penyakitnya si Xperia Z3 ini seperti itu ya menurut gue sih untuk tahun 2023 2024 itu masih layak banget untuk dipakai ya, untuk entah itu gaming atau mungkin daily driver, itu masih bisa banget lah menghandle semua kegiatan kalian, mulai dari kerjaan, sekolah, tugas, ataupun ibu-ibu buat nonton, buat anak. Tapi jangan dengan anak-anak, jangan dipakai HP dulu. Itu udah lebih dari cukup ini tuh sebenarnya. Buat game sebenarnya udah bagus, cuma kalau udah panas tuh ngeframe, udah gitu aja sih. Makanya gue turunin resolusinya biar agak nggak terlalu panas. Jadi sistem frame-nya itu lebih panjang gitu loh, lebih bagus. Tapi ya kalau udah panas tetap aja ngeframe, walaupun nggak separah kalau gue pakai 2K ya. Dan bodinya bagus, keren. Kalau kalian buat nongkrong juga kayaknya unik aja kalian punya HP yang kayak gini, walaupun kameranya udah ketinggalan zaman ya. Hasilnya juga ya untuk HP rank harga segini jutaan itu udah bagus, tapi kalau dibandingkan harga HP flagship yang sekarang ya ini udah ketinggalan jauh. Tapi ya masih bagus aja kalau dibandingkan HP-HP yang 2 jutaan, 3 jutaan itu masih berani bersaing lah, apalagi di fitur kamera dan sensor chipsetnya itu masih bisa bersaing lah ya. Itu sih menurutku. Udah, kita akhiri aja video kali ini. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, kalian tulis di komentar, nanti gue jelasin apa yang gue alamin selama beberapa bulan itu ya. Kalian tinggal tulis di komentar, nanti gue jawabin apa pertanyaan yang ingin kalian gue jawab tentang Xperia Z3 ini ya. Intinya worth it untuk dibeli, tetapi jangan mengharapkan terlalu banyak, itu aja sih. Kalau ngarep banyak tuh kadang bikin sakit hati gitu. Oke, itu aja dari saya, gua Sandi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng. Jangan lupa share juga. Dadah.